Auzubillahi minas syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mim. Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan sebagai bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Ia membawa berita gembira dan peringatan. Akan tetapi, kebanyakan mereka berpaling darinya serta tidak mendengarkan. Mereka berkata, "Hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau serukan kepada kami. Dalam telinga kami ada penyumbat dan di antara kami dan engkau ada tabir. Oleh sebab itu, lakukanlah apa yang kamu sukai. Sesungguhnya kami akan melakukan apa yang kami sukai." Katakanlah Nabi Muhammad, "Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, tetaplah dan mohonlah ampunan kepadanya. Celakalah orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Katakanlah, pantaskah kamu mengingkari Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan semesta alam. Dia ciptakan pada bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya, lalu dia memberkahi dan menentukan makanan-makanannya dalam 4 masa yang cukup untuk mereka yang memerlukannya. Dia kemudian menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Tunduklah kepadaku dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami tunduk dengan patuh." Lalu, dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa dan pada setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang paling dekat, kami hiasi dengan bintang-bintang sebagai penjagaan. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Jika mereka berpaling, katakanlah, "Aku telah memperingatkan kamu petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan Samud. Ketika para rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka menyerukan, 'Janganlah kamu menyembah selain Allah.' Mereka menjawab, 'Kalau Tuhan kami menghendaki, tentu Dia menurunkan malaikat-malaikatnya. Sesungguhnya kami ingkar pada kerasulanmu.' Adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Mereka berkata, 'Siapakah yang lebih hebat kekuatannya daripada kami?' Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka? Mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. Maka kami mengembuskan angin yang sangat dingin dan bergemuruh kepada mereka selama beberapa hari yang nahas karena kami ingin agar mereka merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan di dunia. Sungguh, azab akhirat lebih menghinakan dan mereka tidak diberi pertolongan. Adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan, kesesatan, daripada petunjuk itu. Maka, mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan karena apa yang telah mereka kerjakan. Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan. Ketika mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab,
Allah yang menjadikan segala sesuatu dapat berbicara telah menjadikan kami dapat berbicara. Dialah yang menciptakan kamu pertama kali dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu, bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu sehingga jadilah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Jika mereka bersabar, nerakalah tempat tinggal mereka, dan jika mereka meminta belas kasihan, maka mereka bukanlah orang yang pantas dikasihani. Kami menetapkan bagi mereka teman-teman yang memuji-muji apa saja yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Tetaplah atas mereka putusan bersama umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang rugi. Orang-orang yang kufur berkata, "Janganlah kamu mendengarkan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Sungguh kami pasti akan menimpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kufur itu, dan sungguh kami pasti akan membalas mereka dengan seburuk-buruk balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Itulah neraka, balasan bagi musuh-musuh Allah. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami." Orang-orang yang kufur berkata, "Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami meletakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, supaya keduanya menjadi golongan yang paling bawah, hina." Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Tuhan kami adalah Allah," kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, "Janganlah kamu takut dan bersedih hati serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu akan memperoleh apa yang kamu sukai dan apa yang kamu minta. Semua itu sebagai karunia dari Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan, dan berkata, 'Sesungguhnya aku termasuk orang-orang Muslim'? Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan dengan perilaku yang lebih baik sehingga orang yang ada permusuhan denganmu serta-merta menjadi seperti teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar dan tidak pula dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Jika setan sungguh-sungguh menggodamu dengan halus, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Sebagian dari tanda-tanda kebesarannya adalah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud pada matahari dan jangan pula pada bulan. Bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jika mereka, orang-orang musyrik, menyombongkan diri, enggan bersujud kepadanya, mereka malaikat yang berada di sisi Tuhanmu selalu bertasbih kepadanya pada malam dan siang hari tanpa pernah jemu. Sebagian dari tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa engkau melihat bumi kering dan tandus. Kemudian apabila kami menurunkan air hujan padanya, ia pun hidup dan menjadi subur. Sesungguhnya zat yang menghidupkannya pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran kami,
Mereka tidak tersembunyi dari kami. Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka itu lebih baik ataukah yang datang pada hari kiamat dengan aman sentosa? Lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, pasti mereka akan celaka. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Tidak ada kebatilan yang mendatanginya, baik dari depan maupun dari belakang. Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir kepadamu tidak lain adalah apa yang telah dikatakan kepada rasul-rasul sebelummu. Sesungguhnya Tuhanmu pasti mempunyai ampunan dan azab yang pedih. Seandainya kami menjadikan Al-Quran bacaan dalam bahasa selain Arab, niscaya mereka akan mengatakan, mengapa ayat-ayatnya tidak dijelaskan dengan bahasa yang kami pahami? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, sedangkan Rasul adalah orang Arab? Katakanlah Nabi Muhammad, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman, sedangkan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada penyumbat dan mereka buta terhadapnya. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Sungguh, kami benar-benar telah menganugerahkan kitab Taurat kepada Musa, lalu kitab itu diperselisihkan. Seandainya tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah dilaksanakan hukuman di antara mereka. Sesungguhnya mereka benar-benar dalam kebimbangan dan keraguan terhadapnya. Siapa yang mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat, maka akibatnya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Hanya kepadanya pengetahuan tentang hari kiamat itu dikembalikan. Tidak ada sama sekali buah-buahan yang keluar dari kelopaknya dan tidak seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan semuanya dengan sepengetahuannya. Pada hari ketika Dia, Allah, menyeru mereka, "Di manakah sekutu-sekutuku itu?" Mereka menjawab, "Kami menyatakan kepadamu bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat memberi kesaksian bahwa engkau mempunyai sekutu." Lenyaplah dari mereka apa yang dahulu selalu mereka sembah, dan mereka pun mengetahui bahwa tidak ada tempat untuk menghindar dari azab Allah bagi mereka. Manusia tidak pernah jemu memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka, mereka berputus asa dan hilang harapan. Jika kami menganugerahkan kepadanya suatu rahmat dari kami setelah ditimpa kesusahan, pastilah ia akan berkata, "Ini adalah hakku dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Jika ternyata aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya." Maka, sungguh, kami akan memberitahukan kepada orang-orang yang kufur tentang apa yang telah mereka kerjakan, dan sungguh kami benar-benar akan menimpakan kepada mereka azab yang sangat berat. Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya ia berpaling, tidak mensyukuri nikmatnya, dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Namun apabila kesusahan menimpanya, ia akan banyak berdoa. Katakanlah Nabi Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu menyimpang jauh? Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?
Ketahuilah, sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ketahuilah, sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu. Sadaqallahul Azim.